Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Debbie Irawan. Dan kali ini kita akan membahas masalah charger baterai. Karena kita kan rental sound system, kita biasa menggunakan mic wireless. Dan mic wireless itu menggunakan baterai yang kalau menurut saya sih kalau kita beli alkalin terus bakal boncos gitu ya. Nah, saya itu biasanya menggunakan baterai charger, mereknya Energizer. Itu yang kapasitas 2300 mAh gitu ya. Dan baterainya itu akhirnya ada yang rusak, dan menurut saya itu adalah salah satu kelemahan menggunakan chargeran yang selama ini saya pakai. Yaitu selama ini saya pakai dari merek ini ya, merek Antel seperti ini. Dan ini sudah saya pakai sekitar 5 tahun dan akhirnya sama baterainya itu rusak sekitaran 3 bulan yang lalu gitu ya. Dan semenjak itu nggak saya pakai lagi. Saya akhirnya kalau ngejob beli alkalin aja tuh sementara ini, sebelum akhirnya saya upgrade ke Nightcore. Ya, ini Nightcore UMS 4. Nah, ini adalah chargeran yang akan saya gunakan seterusnya. Jadi sekarang kita bahas dulu kenapa saya upgrade dari Antel ke Nightcore UMS 4 ini. Oke, karena ini belum kita buka, kita coba buka dulu apa aja perlengkapannya. Oke. Nah, jadi kalau di dalamnya ini ya ada buku petunjuk seperti ini. Kemudian ada unit dan juga kabel. Dan ini adalah unitnya. Nah, kalau kita bisa bandingkan dengan Antel, dia cukup besar ya ukurannya. Ya, 1,5 kali ya mungkinnya, kalau di sini kan bisa 2 kalinya gitu ya. Oke, ini lebih besar ukurannya dan kapasitasnya sama-sama 4 slot baterai ya. Nih, kita lihatin deket-deket. Oke, seperti itu. Ini dan ini. Oke. Nah, yang pertama yang kita sadari adalah bahwa di chargeran Nightcore ini dia tidak mempunyai colokan listrik ya. Kalau ini ada di sini, ya dia menggunakan colokan standar listrik seperti ini, jadi dia langsung bisa dipasang ke dinding ataupun ke terminal dan dia langsung ngecas gitu aja ya, simple. Dan ini, ya, ini dia tidak punya colokan itu karena dia menggunakan adaptor, makanya dia dibekali dengan kabel ini, kabel dari USB ke micro USB seperti ini. Oke. Ini adalah kabelnya ya. Seperti ini. Dan dia harus menggunakan chargeran seperti ini. Kita pasang chargeran di sini ya. Kemudian kita colok ini di sini. Ya, jadi seperti ini. Jadi dia tidak bisa langsung dipasang ke terminal, tapi dia harus menggunakan power adapter dulu seperti ngecas HP gitu ya. Dan nah di sini lagi dia punya permintaan tersendiri untuk jenis chargernya. Nah, kita ambil dulu kotaknya yang tadi ya. Oh, ini charger Antelnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada keterangannya di sini. Inputnya itu 5 volt 2 ampere atau 12 volt 1,5 ampere dan maksimal 18 watt. Jadi kalau misalnya di sini ya, nah di sini saya kasih tunjuk ke sini, ada 4 charger handphone yang saya hadirkan di sini. Ini iPhone, ini Infinix, ini OVO, ini iPhone juga. Kalau ini iPhone yang 5 watt, jadi dia 5 volt 1 ampere. Ini nggak bisa dipakai untuk ngecas. Bisa aja ya, karena voltasenya mencukupi, tapi karena arusnya kecil, dia nggak akan maksimal untuk ngecas, gitu ya. Kemudian di sini ada dari Infinix. Nah, Infinix ini bisa dipakai karena dia outputnya 5 volt 2 ampere. Jadi dia bisa dipakai untuk menyalakan Nightcore. Ini digunakan untuk ngecas gitu ya. Kemudian ada Oppo. Nah, ini agak gedean dikit ya bentuknya, tapi dia juga sama kayak iPhone, 5 volt 1 ampere. Jadi dia nggak bisa dipakai. Nah, sedangkan yang ini dia nggak kelihatan ya, di sini nggak kebaca, tapi dia outputnya 20 watt dan itu melebihi daripada kapasitas maksimal dari charger ini, yaitu 18 watt. Jadi yang ini iPhone ini nggak bisa dipakai yang 20 watt ya. Jadi yang bisa dipakai di sini yang ada
Ini yang dari Infinix 5 volt 2 ampere ya. Situ ada tulisannya, bisa dilihat ya. Kalau yang lainnya yang ada di sini nggak bisa dipakai. Saya juga ada situ yang cukup gede ya. Saya kira dia ampere dan voltnya agak gede, ternyata dia juga 5 volt 1 ampere ya. Kalah sama yang kecil ini, yang Infinix ini. Pantas dari kemarin charger ini kita pakai paling cepat ngisi yang ini di antara yang lain. Kecuali yang ini kan dia emang 20 watt, emang paling cepat di antara yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian penggunaan charger di sini berpengaruh ke daya output di sini ya, daya output yang bisa dikeluarkan oleh charger Nightcore ini dalam ngecas baterai yang kita gunakan ya. Kalau misalnya dia menggunakan power adapter dengan kapasitas 5 volt 2 ampere, dia dikategorikan standar output. Itu kalau 4 yang dipakai, 4 slotnya dia bisa mengeluarkan 500 mA. Nah, kalau misalnya ini, kalau 4 yang dipasang, ya 4 kali 1,2 volt, di belakang ini keterangannya hanya mengeluarkan 180 mA. Oleh karena itu, makanya saya milih ini, biar lebih cepat ngecasnya. Lebih-lebih ya, kalau charger ini, Nightcore ini ketemu chargeran yang quick charge, dia bisa mengeluarkan sampai dengan 1000 mA per slot kalau diisi 4-4-nya. Kalau diisi 2, dia lebih kencang lagi. Kalau diisi 1, dia lebih kencang lagi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dapat power adapter yang 5 volt 2 ampere, kalau 4 slot dia dapat di sini ya. Nah, kalau misalnya 4 slot 500 mA, 1 slot dia bisa keluar 2000 mA. Ini ya. Nah, di situ. Jadi dia makin kecil yang digunakan jumlah slotnya, makin besar daya outputnya. Jadi kelipatannya 1, 2, dan 4 gitu ya. Kalau 3 kayaknya mungkin sama dengan 4 ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita cuma ngecas 1 aja, dia bisa lebih cepat daripada ngecas 4. Kalau ini, yang Antel, dia sama aja. Tapi dia minimal 2 kalau di charger ini ya. Jadi 1, 2 ini dia satu sirkuit. Kalau cuma kisi 1 dia nggak akan nyala. Minimal 2 baru nyala. Kalau ini dia diisi 1 pun nyala gitu ya. Diisi 1 pun nyala dan malah lebih cepat. Dan keterangannya kalau misalnya kita ngecas 2 ya, jangan diisi berderet seperti ini. Kalau di Antel kan kalau dia misalnya dicas minimal 2, dan kalau dicas harus ngisi minimal 2 slot yang berdampingan, 1 dan 2 atau 3 dan 4. 2 dan 3 nggak mau, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya di sini, kalau misalnya mau maksimal hasilnya yang diisi, kalau misalnya 2 baterai ya, itu di 1 dan 3 atau 2 dan 4. Karena 2 slot ini satu sirkuit ya. Jadi kalau misalnya kita bagi antara 2 sirkuit ini, dia akan beban masing-masing sirkuit itu akan rata dan akan lebih maksimal seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya mau maksimal lagi 2, yaitu tadi 1, 3 atau 2 dan 4. Kalau misalnya mau 1, serah aja mau di mana gitu ya. Seperti itu. Jadi makin sedikit diisi di sini, dia makin bisa ngecas lebih banyak, lebih cepat gitu, lebih maksimal. Nah, selanjutnya yang menjadi alasan saya kenapa saya memilih charger UMS Nightcore UMS 4 ini, karena pada Antel ini tidak mempunyai fitur auto off. Jadi dia tidak tidak bisa memperkirakan kapan akan selesai ngecasnya, baik itu kosong ataupun diisi separuh atau berapa, dia akan ngecas terus sampai kita cabut dari terminal. Nah, kalau ini setelah dipasang baterainya di sini, dia akan mendeteksi tipe, tegangan, dan estimasi waktu ngecas. Jadi dia sudah mendeteksi jenis baterai dan juga kapasitas baterai dan isinya berapa gitu ya. Dan juga langsung mengestimasikan berapa waktu charging yang ideal sebelum kemudian dia auto off. Jadi baterai mungkin jadi lebih awet menggunakan charger ini, dan kita bisa mengetahui kondisi baterai ini udah penuh apa belum ya gitu ya. Kalau misalnya setengah malam mungkin dari jam 9 sampai jam 6 pagi ada yang penuh, ada yang enggak gitu kan. Kalau misalnya kapasitasnya enggak rata, dengan ini dia bisa auto off dan nanti akan rata gitu ya outputnya, kapasitas penuh semua. Tapi kalau ini yang bikin saya bingung, kalau misalnya ada baterai yang enggak habis
dicas itu kapan dia bisa penuhnya. Kalau misalnya kelamaan kita cas kan takut rusak seperti itu ya. Jadi makanya akhirnya kembali saya menggunakan charger yang baru ini untuk menggantikan antel ini. Nah, yang terakhir yang membuat Nightcore WMS4 ini lebih bagus dari Antel karena ini mempunyai fitur recovery baterai yang error, yang rusak, tapi tidak menjamin berhasil ya. Sedangkan Antel ini tidak. Dan ini kemarin setelah saya itu ketemu baterai yang rusak, yang nggak mau ngecas, itu saya ketemunya waktu sudah dicas dan mau dipakai gitu ya. Satu mic itu nggak mau nyala terus. Kenapa? Setelah saya cek hampir 10 menit saya baru ketemu bahwa baterainya yang rusak. Pikir saya waktu itu untung cuma baterainya, untung nggak mic-nya gitu ya. Tapi bahayanya kalau misal waktu itu saya nggak bawa baterai backup, itu saya akan kelabakan gitu ya, satu mic nggak siap gitu. Saya bawa alkalin, jadi satu mic itu pakai alkalin menggantikan baterai cas ini. Nah, kalau di Nightcore WMS4 ini, pertama dia bisa mendeteksi kualitas baterai, dia masih good, atau poor, atau error, dia bisa mendeteksi. Jadi kalau misal sudah error, kita sudah tahu waktu ngecas di rumah, nggak waktu mau pakai pas di lapangan gitu ya. Kemudian dia juga punya fitur yang bisa memberikan kemungkinan untuk bisa memperbaiki baterai itu. Ada fitur recovery-nya, tapi khusus untuk baterai yang over discharge ya. Baterai yang karena dipakai sampai habis pol, kemudian tidak segera di-charge, itu ada kemungkinan error gitu ya. Dia bisa di-recovery menggunakan charger ini. Nah sayangnya banget, baterai kemarin yang rusak itu langsung saya buang gitu ya. Padahal sebelum itu saya tahu bahwa ini bisa nge-recovery, seharusnya bisa jadi bahan eksperimen kita gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa karena ini baru, dan kalau misalnya nanti kita ketemu baterai yang error, itu akan kita coba cek bisa nggak di-recovery pakai charger ini. Ya, itu aja. Jadi perlu kita simpulkan kembali. Yang pertama membedakan antara Nightcore dan Antel ini adalah pertama dia sumber listriknya. Kalau ini tinggal colok. Ini adalah sisi positif dari Antel, dia tinggal colok, nggak perlu lagi pakai power adapter. Sedangkan kalau Nightcore ini dia perlu pakai power adapter. Dan power adapternya tidak semua power adapter ya, tidak sembarang, ada spesifikasi tertentu. Minimal 5 volt 2 ampere, maksimal itu 12 volt 1,5 ampere atau 18 watt ya. Kemudian juga dari daya output ini bisa lebih besar daripada Antel, dan dia akan lebih besar lagi kalau menggunakan power adapter tertentu dan menggunakan slot yang lebih sedikit. Kalau ini dia nggak ngitung slotnya berapa, dia segitu keluarnya. Kemudian yang selanjutnya, untuk menghasilkan pengecasan yang maksimal kalau menggunakan 1 atau 2 baterai, di sini kita harus menggunakan slot yang terpisah ya, maksudnya yang tidak berjejer. Jadi kalau misalnya 2, 1 dan 3, atau 2 dan 4. Dan selanjutnya untuk di charger ini dia bisa auto off, sedangkan di charger ini tidak. Dan hebatnya lagi, di charger ini dia bisa nge-recovery baterai yang error, walaupun tidak dipastikan berhasil, tapi bisa mencoba untuk nge-recovery baterai yang error. Oke, demikian. Mudah-mudahan review kali ini bermanfaat, yaitu perbandingan charger Antel dengan charger Nightcore WMS4. Harganya memang jauh. Ini 4 kali lipat daripada ini harganya. Ini 100.000, ini 400.000 gitu ya. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.